Hari ini kita ketemu tokoh yang orang menyebutnya bapak neomodernisme Islam. Tidak hanya modernis, neomodernis. Nanti kita belajar sebentar apa itu neomodernis. Intelektual Muslim, kelahiran Pakistan, tahun 1919. Cuma nanti beliau meninggalnya di Chicago, Amerika, tahun 1988. 1988 itu saya kelas 2 SMP. Kalian belum terbayangkan. Belum ada ya. Kontribusinya besar, karya-karyanya membawa arus tersendiri. Beberapa intelektual kita di Indonesia muridnya beliau. Jadi, baik. Cuma beliau ini memang pintar sejak kecil. Hafal Al-Quran usia 10 tahun. Ya, dari informasi ini saja kamu langsung mengkerut ya. Apalah saya mesti gitu. Tidak apa-apalah. Paling tidak memang malam hari ini kita belajar tokoh besar beneran. Beliau menyelesaikan S3-nya di Oxford University, filsafat. Disertasinya tentang Ibnu Sina. Nanti beliau awalnya sebenarnya karir akademik intelektualnya di Pakistan. Dipercaya oleh presiden untuk memimpin lembaga riset Islam di Pakistan zaman itu. Beliau pikiran-pikirannya maju sekali. Cuma ya mungkin ada beberapa gagasan yang memunculkan kontroversi di negaranya. Banyak ulama-ulama konservatif, ulama-ulama lama yang tidak setuju. Terus dituduh liberal lah, dituduh radikal lah, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau tidak kerasan. Terus pindah ke Amerika. Dimulailah karir akademiknya di beberapa universitas di Barat maupun di Amerika. Di Inggris, kemudian di Kanada, juga di Amerika. Pernah ke Indonesia tahun 1985. Itu sebenarnya beliau sedang dalam kondisi sakit jantung dan diabetes. Tapi itu pun semangat untuk berbagi ilmunya masih tinggi. Baik, itu ya kisahnya beliau. Saya kutipkan sedikit betapa menyesalnya mantan presiden Pakistan saat itu ketika Fazlur Rahman harus lebih memilih keluar dari Pakistan. Ini ada buku menarik yang judulnya Diaries of Field Marshal Muhammad Ayub Khan. Muhammad Ayub Khan mantan presiden Pakistan. Di buku ini beliau bilang begini, Dr. Fazlur Rahman, Direktur Lembaga Penelitian Islam, mendapat kritik pedas dari seluruh negeri yang dikobarkan oleh para mullah, para ulama yang bodoh dan bermotivasi politik. Tuduhan yang sepenuhnya salah itu ditujukan terhadap beberapa pernyataan yang dimuat dalam bukunya yang judulnya Islam, yang ditulisnya beberapa tahun lalu dan kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press. Buku ini merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk pembaca Eropa dan merupakan upaya untuk menghilangkan beberapa kesan yang salah tentang Islam. Ketika kritik tersebut semakin menguat, ia menggelar 2 konferensi pers untuk membantah semua tuduhan tersebut.
Klarifikasi ini akan memuaskan setiap kritikus yang jujur. Tetapi mullah yang menganggap setiap pemikiran orisinal dan objektif tentang Islam sebagai musuh bebuyutannya tidak akan tenang. Bagaimanapun tidak mudah untuk menghadapi kritik yang didasarkan pada ketidaktahuan dan prasangka. Tadi saya bilang ya kita harus menerima kritik. Cuma kalau kebetulan yang kritik itu tidak tahu dasar kritiknya karena dia tidak tahu, apalagi penuh prasangka, bantahnya susah. Seperti Fazlur Rahman ini. Jadi yang kritik tidak ngerti, kemudian isinya vonis-vonis, liberal lah, kafir lah, munafik lah, dan lain sebagainya. Susah sudah bantah. Kayak kalian dicap orang jadi anak nakal itu. Kalian mau apa saja tetap dianggap bagian dari kenakalanmu. Nah itu yang terjadi dengan Fazlur Rahman di situ. Terus kata Muhammad Ayub Khan, jadi saya harus menerima pengunduran dirinya dengan sangat enggan, dengan keyakinan bahwa ia akan lebih bebas menyerang benteng kebodohan dan fanatisme dari luar lingkup pemerintahan. Sementara itu cukup jelas bahwa segala bentuk penelitian tentang Islam yang pasti mengarah pada penafsiran baru tidak memiliki peluang untuk diterima dalam masyarakat yang dikuasai oleh para ahli agama yang bodoh ini. Kata-kata beliau ya, bukan saya. Nanti kamu potong seolah-olah saya. Orang-orang ini tidak akan membiarkan Islam menjadi kendaraan kemajuan. Bagaimana masa depan Islam seperti itu di zaman akal dan sains tidak sulit untuk diprediksi. Ya tidak sulit untuk diprediksi itu ya sudah. Kalau memang mindsetnya begitu, jangan berharap kita maju. Ya, ini nanti boleh dibaca ulang untuk ngeritik kita sendiri saja. Jangan-jangan kita bagian dari yang dikritik oleh beliau. Ini beliau menyesal kehilangan tokoh besar yang pinter, ulama besar. Baik, itu gambaran ya tentang sosoknya beliau. Itu saya kasih fotonya itu. Hidungnya mancung, tidak seperti kita. Khas orang sana ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, Fazlur Rahman dikenal sebagai tokoh neomodernisme Islam. Jadi neomodernisme Islam ini jalan tengah antara tradisionalisme dan modernisme. Jadi beliau secara umum melihat di dunia Islam ini ada dua kelompok dalam pengembangan ilmu. Ada kelompok tradisionalis, ada kelompok modernis. Kalau kelompok tradisionalis fokus pada melestarikan ajaran yang diwariskan para ulama lama. Modelnya ya mengikuti fatwa-fatwa para ulama lama sesuai mazhabnya masing-masing. Jadi ini disebutnya kelompok tradisionalis. Kelebihannya, kata Fazlur Rahman, ini menjaga kontinuitas. Al-muhafadhu alal qadim. Sanadnya nyambung, alhamdulillah. Cuma kelemahannya apa? Akhirnya kurang responsif terhadap perubahan zaman. Yang terjadi selalu pontang-panting ketika ada masalah baru. Terus kita bingung, ini hukumnya gimana? Fatwanya bingung lagi. Kita sifatnya reaktif saja. Jadi kita tidak bisa
di depan menjadi inspirasi perubahan. Bisanya ya merespon di belakang. Nah, ini kayak awal yang menjaga warisan lama. Disebutnya kelompok tradisionalis. Kebalikannya kelompok modernis. Kelompok modernis ingin menyesuaikan Islam dengan nilai-nilai modern, rasional, ilmiah, progresif, setara, demokrasi. Ini kelompok modernis. Kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi plus ijtihad. Ini kelompok modernis. Kelebihannya kelompok modernis ini responsif. Kalau ada problem dia bisa jawab. Situasi-situasi baru bisa meresponnya. Kelemahannya sering kehilangan orientasi. Kalau bahasa kampusnya jadinya ahistoris, tidak nyambung dengan warisan lama. Kadang-kadang sampai terbaratkan sama sekali. Bau Islamnya tidak kelihatan. Nah, ini kelompok modernis. Ya, tidak usah tanya ya, kita ini modernis apa tradisionalis. Sekalian tidak dua-duanya, wong tidak pernah serius. Pokoknya, nah ini secara umum ada dua ini. Mungkin yang modernis itu lebih al-akhdhu bil jadid, mengambil yang baru. Jadi ada kelompok tradisionalis, ada kelompok modernis. Dua-duanya ada kelemahannya. Nah, jalan yang diambil oleh Fazlur Rahman disebut kemudian neomodernis. Neomodernis itu menggabungkan yang modern tadi dengan semangat keilmuan, dengan semangat kemajuan, dengan semangat demokrasi, kesetaraan, dan lain sebagainya dengan tradisi Islam. Kritis terhadap Barat, tapi juga kritis juga terhadap warisan tradisional Islam. Ini dua-duanya dikritisi. Tujuannya apa? Ya memahami Al-Quran dan Sunnah yang ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi zaman. Ini namanya neomodernis, menggabungkan modernisme dan tradisionalisme, meskipun dua-duanya juga dikritisi. Ini kelebihannya banyak. Misalnya, tidak kehilangan akar, tapi juga tidak ketinggalan zaman. Tidak meniru Barat mentah-mentah, tapi juga tidak menolaknya sepenuhnya. Ada nilai-nilai yang bisa diambil. Mendorong ijtihad, tapi juga tidak lupa syariah, maqasid dari ruh Islam. Ini namanya neomodernis. Meskipun ini tambahan ya dari beberapa sumber, ada juga kelemahannya. Wong yo pikirannya manusia. Biasanya kelompok neomodern ini dikritik terlalu akademis, karena ini agak berat. Berposisi neomodernis itu harus ngerti tradisi, juga harus ngerti modernitas. Dan ini tidak gampang. Kalian harus jadi ulama yang double ranah. Jadi kalau sekedar ngerti wacana lama ya namanya tradisionalis, ngerti yang modern saja namanya modernis. Ini neomodernis, dua-duanya dipertimbangkan. Makanya kadang dikritik, wah itu terlalu akademis, terlalu elit. Tidak gampang bisa sampai ke sana. Nah, itu ada yang kritik begitu. Ada juga wah ini karena wacananya luas, kadang-kadang aplikasinya sulit. Ada juga kritik tidak punya basis sosial dan institusional. Maksudnya,
Neomodernisme ini tidak seperti tradisional dan modern. Lembaganya jelas, pengikutnya jelas. Oh, ini kelompok tradisionalis, ini lembaga ini. Kalau lembaga itu kelompok mau ada. Tapi mana lembaganya neomodernis itu tidak bisa ditunjuk. Nah, itu kritiknya, tidak punya basis sosial dan institusional. Baik, ini perdebatan-perdebatan akademis yang ada di situ. Oke ya, sederhananya untuk teman-teman sekarang bisa membedakan ada tradisional yang orientasinya ke masa lalu, ada modernis yang orientasinya ke masa kini. Kalau menurut neomodernis, ya Islam itu harus utuh, tidak terputus dari warisan masa lalu, tapi juga tidak buta terhadap problem masa kini. Dua-duanya harus hidup. Nah, ini diucapkan gampang, dijalankan tidak segampang itu, tapi harus dihidupkan yang semacam ini, karena tidak mungkin kita hanya hidup dengan warisan masa lalu. Wong fenomena baru, dunia ini dinamis, berubah terus. Tidak mungkin juga kita hanya seperti melihat masa kini saja, melupakan warisan masa lalu, karena kita punya identitas, punya nilai yang harus dipertahankan. Nah, ini tugas berat kalian hari ini, apalagi sekarang tidak hanya dari sisi waktu, dari sisi ruang kita juga tambah luas. Kemarin kalian kalau dibilang ruang mungkin menghitung luasnya bumi. Tapi ruang hari ini tidak hanya ruang fisik, ada ruang digital. Oh, itu lebih rumit lagi, lebih luas lagi, yang mungkin luasnya jauh lebih luas. Kita pengen seluas apapun bisa kalau ruang digital itu. Nah, ini tantangan-tantangan kalian. Oke ya, mulai kalian harus lebih serius lagi. Biar tidak hanya Instagraman, TikTokan, dan lain sebagainya. Ternyata ada PR-PR besar dalam peradaban ini. Baik. Nah, ada beberapa catatan nanti yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman punya cara berpikirnya sendiri. Ini nanti yang disebut neomodernis tadi. Ada beberapa prinsip berpikir beliau. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini prinsip besar. Tapi secara historis dan etis, tidak secara harafiah. Jadi kembali pada Al-Quran dan hadis itu bukan berarti kok terus baca Quran saja terjemahannya ini ya itu yang dijalankan, tidak bisa. Kita memahami maknanya Al-Quran itu tidak sesimpel kalau kita baca komik atau baca novel. Cara kita menggali makna dari sana itu ya harus ada metodenya yang khusus. Bahkan hanya terjemahan itu kalau tidak hati-hati, teman-teman bisa salah paham. Jadi kalau dirinci begini, ini saya tulis di buku Hermeneutika Al-Quran itu yang judulnya tema-tema kontroversial. Kembali pada Al-Quran hadis itu ada 3 pemahaman, 3 konotasi. Yang pertama ada yang kembali pada Al-Quran dan hadis itu sifatnya harafiah. Pokoknya bunyinya itu ya itu. Kalau tidak dipahami wallahu a'lam bishawab. Jadi ini gaya pertama. Pokoknya tidak usah ditafsir macam-macam, tidak usah ditakwil macam-macam, pokoknya sesuai redaksinya. Nanti ada yang kedua. Yang kedua model seperti para pembaharu, termasuk Fazlur Rahman. Kembali pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, dalam arti membebaskan diri dari ikatan mazhab, ikatan aliran, dan lain sebagainya, tapi plus ijtihad. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, siap berijtihad, mendayagunakan akal budinya. Ini gaya kedua. Yang ini tidak ada kalau di yang pertama. Pokoknya kalau di yang pertama, pokoknya diikuti saja apa adanya.
Kalau tidak ada ya sudah. Kalau di yang kedua, ijtihad dengan perangkatnya sendiri. Ada lagi yang ketiga. Kalau di yang ketiga kembali pada Al-Quran dan hadis dengan cara mengikuti yang ahlinya. Kenapa begitu? Saya mau sih kembali pada Quran hadis, cuma saya ini tidak mampu memahami langsung, menggali langsung. Jadi yang saya lakukan apa? Ikut ahlinya. Di dua yang pertama, ini syaratnya kalian harus pinter. Cuma kalau kalian merasa tidak bisa, Pak, saya membaca Al-Quran tidak ngerti maknanya, ya sudah, ikut saja orang yang ahli, para ulama yang ngerti. Ini nanti melahirkan klaster ketiga. Jadi iya sih kembali pada Al-Quran dan hadis juga. Cuma saya kalau baca langsung tidak mampu, maka saya ikut para ulama yang saya anggap mampu. Di situ nanti termasuk mengikuti mazhab-mazhab. Karena kita asumsikan para ulama dalam mazhab itu juga orang-orang yang mumpuni keilmuan keislamannya. Jadi teman-teman kalian ada di titik manapun ya sebenarnya ya sama. Mana ada sih orang Islam yang tidak Al-Quran dan hadis. Semua ulama itu ya dasarnya ke sana. Cuma ada yang pinter dan mampu menggali sendiri, ada yang tidak mampu. Saya kalau menggali sendiri maka saya ikut saja. Dan itu realistis, manusiawi. Tidak semua orang kapasitasnya sama. Oke ya, jadi ini gambaran saja. Kalian paham atau tidak ya, monggo. Yang penting aku menyampaikan. Saya lanjut ke sini. Jadi maksudnya apa sih? Fazlur Rahman bilang kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi secara historis dan etis. Secara historis berarti apa? Ya kalau kita membaca ayat misalnya, kita harus paham konteks sejarahnya, latar belakangnya. Jadi itu yang disebut historis. Tradisinya begini zaman itu, makanya ayat itu turun dengan redaksi seperti ini. Apa sih latar belakangnya ayat? Apa asbabun nuzulnya? Apa situasi yang melatar belakanginya? Ini harus dipahami. Karena ayat itu turun zaman Nabi, ada konteksnya. Ada latar belakang sejarahnya. Nanti ada ayat yang turun waktu perang, ada ayat yang turun waktu damai, ada ayat yang turun ngomentari sahabat tertentu. Ini latar belakangnya. Kalau ayat yang turun waktu perang terus tiba-tiba kita pakai dalam kondisi damai, bisa kacau. Ya kan? Banyak itu kan kadang-kadang kita tidak ada apa-apa tiba-tiba pakai ayat perang. Dimanapun kamu ketemu mereka maka bunuhlah. Ini ayat turunnya waktu perang. Kalau kita tidak paham sejarah ya sulit, termasuk paham budaya, kultur, geografis Arab. Al-Quran turun di sana, maka ilustrasi-ilustrasi, diksi-diksi ya sesuai dengan kondisi Arab saat itu. Makanya Al-Quran ya mencontohkan buah, ya buah itu buah tin, buah zaitun, buah kurma dan lain sebagainya yang ada di sana. Jangan nyari buah duren, buah rambutan, buah tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Kondisi Arab yang jadi latar belakang sejarahnya. Oke, maka ayo memahami Al-Quran dengan tidak buta sejarah. Biar bisa nyambung. Kadang-kadang ada orang komentar, wah hukum dalam Al-Quran itu kok rasanya kejam sekali ya Pak, berat. Lu kamu membacanya dengan situasi sejarah hari ini. Zaman itu tidak hanya di Arab, tidak hanya di sana, nomenklatur hukumnya ya seperti itu. Ada di Pancung, ada di zaman itu begitu memang. Maka kita membaca ya plus sejarahnya. Kan ada yang biasanya dikritik itu poligami misalnya. Wah kok dalam Islam boleh ya nikah sampai 4. Itu kalau kita baca sejarahnya, kebolehan menikah sampai 4
Zaman itu, zaman Nabi itu pembatasan. Sebelumnya laki-laki itu bisa nikah sebanyak mungkin. Sampai ratusan bisa. Saya kapan itu baca di Cina itu kaisar yang selirnya bisa sampai 6.000. Nggak bayangke ya 6.000. Setahun aja cuma 300 hari. Lah itu kalau sehari satu gilirnya berapa lama? Bayangan itu zaman itu kan begitu posisi perempuan. Loh, ketika terus 4 saja ya. Boleh kamu nikahi masna wa sulasa wa ruba. Di konteks zaman itu pembebasan luar biasa bagi perempuan. Jadi sekarang perempuan tidak diberlakukan seperti barang yang dikoleksi sebanyak-banyaknya, bahkan bisa diwariskan. Sekarang dibatasi sampai 4. Jadi zaman itu kalau kita membaca historisnya, ini pembatasan. Nah, kalau sekarang kan orang nikah lagi bukan pembatasan kan, tapi penambahan. Loh, ada mode yang berbeda berarti. Nah, kita ngerti begini dari mana? Historis, dari sejarah. Di situ pentingnya kita memahami sejarah. Yang kedua, etik. Jadi etika. Jadi setelah kita tahu konteks sejarahnya, ayo ditangkap nilai moralnya. Nilai moral itu ya prinsip etiknya. Apa sih kebaikan yang harus kita hidupkan di balik perintah ini? Itu nilai moral. Misalnya hukuman bagi pencuri, itu kan di balik itu ada nilai moral. Setiap orang harus menghargai hak miliknya orang lain. Ini yang harus kita tangkap. Gitu. Ada nilai moral. Zakat misalnya, di balik itu ada nilai moral solidaritas sosial. Tidak sekedar jumlahnya, kalau jumlahnya oke syariatnya, tapi di balik itu ada nilai moral. Kita temukan ini. Inilah yang diinginkan oleh agama, kata Fazlur Rahman. Agama ingin kita itu menghargai hak miliknya orang lain, maka pencuri harus dihukum. Agama ingin kita punya solidaritas sosial yang kuat, saling membantu sesama kita. Ini yang harus dihidupkan. Antara lain melalui perintah zakat. Nah, menemukan sisi etis ini tidak bisa kalau hanya formalitas kan. Banyak orang zakat hanya dapat keluar sebagian hartanya saja. Banyak orang puasa hanya dapat lapar hausnya saja, tidak dapat nilai moralnya, misalnya kemampuan mengendalikan diri. Ya ketika tidak ada nilai moral ini, justru pesan pokoknya agama tidak tertangkap. Disitulah pentingnya, ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi secara historis dan etis. Paham latar belakang sejarah, paham nilai moral. Kalau sudah paham nilai moral, kita bawa nilai moral itu ke zaman modern. Bagaimana sih caranya menghargai hak milik orang lain di zaman modern ini? Itu kita harus hidupkan. Di situ kita beristihad. Haki gimana? Misalnya hak kekayaan intelektual. Di ayatnya tidak ada, tapi kan ini sesuai dengan pesan moralnya Al-Quran. Gimana sih menjamin solidaritas sosial hari ini? Yang dunia kita ada medsos, tidak hanya dunia sosial konkret. Nah, ini kita beristihad untuk menghidupkan solidaritas sosial, pesannya Al-Quran tadi. Jadi diawali dari pemahaman Al-Quran yang utuh dengan kesejarahannya, menemukan pesan etiknya, dan untuk itu diperlukan 2 kemampuan, ijtihad dan nalar yang kritis, cara berpikir yang kritis. Ini yang
biar Islam tidak terhenti di masa lalu, juga tidak kehilangan akar di masa kini. Baik, inilah nanti yang tergolong di kategori sebagai neo-modernis.